Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Sebenarnya hari Kamis sore rutin, tapi yang biasanya kita membahas tentang amalan hati, sekarang kita akan belok dulu sebentar menyambut datangnya bulan Ramadan, tapi sedikit ada perbedaan, yaitu di tengah merebaknya virus corona yang sedang mewabah di seluruh belahan dunia sekarang ini ya. Ikhwan, akhwat, a'azanallahu wa iyyakum. Hari ini hari terakhir kita di bulan Sya'ban. Mungkin di antara kita ada yang saum sunnah. Bagi yang mereka yang biasa saum Senin Kamis. Yang tidak terbiasa saum Senin Kamis, jangan saum hari ini. Ya, mulai besok insya Allah kalau tidak ada halangan, tidak ada aral yang melintang, kita akan memulai saum Ramadan kita. Tapi untuk kepastiannya kita akan mendengarkan pengumuman dari pemerintah yang sore hari ini mungkin akan mengadakan sidang isbat setelah menerima laporan masukan dari beberapa daerah, yang di daerah itu pemerintah menyimpan para ahli ru'yatul hilal, ahli astronomi atau memang orang yang berpengalaman setiap tahun diperintahkan untuk melihat datangnya hilal di bulan Ramadan. Kalau terlihat hilal, maka berarti malam ini kita sudah masuk 1 Ramadan. Malam ini juga kita melakukan sholat taraweh, dan malam ini atau dini hari nanti kita memulai sahur kita. Esok kita memulai melakukan saum di bulan agung dan bulan yang mulia ini. Berbagai macam rasa berkecamuk di dalam dada ya. Ada perasaan bahagia, senang, gembira karena alhamdulillah Allah masih memberi jatah usia, jatah umur untuk meraup dan mendulang berbagai macam keutamaan, keagungan di bulan Ramadan yang mulia ini. Tapi terselip ada kesedihan. Ramadan sekarang berbeda jauh dengan Ramadan yang lalu. Karena apa? Karena adanya wabah virus corona. Kemudian pemerintah juga secara tegas menerapkan PSBB di mana-mana. Dan ini langkah yang harus memang demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tegas PSBB mengakibatkan kita tidak bisa lagi berkumpul-kumpul sekalipun untuk beribadah. Tetap social distancing, penjagaan jarak secara sosial lebih diperketat lagi dengan skala besar, malah sekarang ada BB-nya berskala besar ya, sekota dengan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, menyebabkan kita tidak bisa untuk melakukan sholat tarawih berjamaah. Kita sudah tidak berjamaah sholat
fardu, sholat Jumat yang hukumnya wajib. Apalagi ini yang hukumnya sunnah, ya. Nas Al-Quran, nas hadis yang sahih, ijtihad para ulama menyatakan demi tidak tertularnya wabah corona, maka kita harus menghindari tempat-tempat kumpul, sekalipun kumpulnya dalam rangka ibadah, di tempat terbaik, yaitu di masjid. Sebab masjid juga sangat rentan terhadap tertularnya atau terpaparnya atau menyebarnya virus corona, ya. Hanya satu orang saja yang terpapar bisa mengenai semuanya di masjid tersebut. Dan itulah yang diwanti-wanti oleh agama kita. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri-dirimu sendiri, ya. Nabi SAW menyatakan, firra minal mazdum, firaraka minal asad. Lari kamu dari wabah, seperti kamu lari dari singa, ya. Nabi SAW tidak boleh melarang manusia menyatukan unta yang sehat dengan unta yang sakit. Nanti tertulari. Larangan untuk unta, agar unta yang sehat itu tidak tertulari oleh unta yang sakit. Apalagi manusia yang jauh lebih berharga daripada unta, ya. Yang sampai yang terpapar dengan yang tidak terpapar dibiarkan berkumpul, berjumpa, berinteraksi, akhirnya menyebar semuanya. Satu kena, yang satu kena pulang ke rumahnya, maka serumah itu bisa terkena semuanya, ya. Maka bagus untuk dipertegas social distancing ini atau penjagaan jarak antara individu warga itu harus benar-benar diperhatikan. Makanya karena hal tersebut kita tidak sholat berjamaah, padahal itu wajib. Kita tidak Jumatan, padahal itu wajib. Apalagi yang hukumnya sunnah, yaitu tarawih, ya. Mungkin masjid-masjid tidak menyelenggarakan tarawih, tapi individu setiap muslim tetap tarawih. Jangan sampai bergembira dengan adanya COVID-19, alhamdulillah ada corona jadi nggak perlu tarawih. Tarawihnya tetap perlu, tapi tidak di masjid ngumpul-ngumpul, tapi di rumah. Silakan berjamaah dengan keluarga, ya. Tapi dengan orang di luar keluarga jaga jarak, ya. Itu aja bedanya. Terus yang keduanya, biasanya kita buka bersama, ngumpul di masjid. Kini tidak ada lagi acara buka bersama, ya. Buka bersamanya di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing. Biasanya ada tadarus bersama, sekarang kita tidak tadarus bersama, tadarus masing-masing, ya. Itu kondisi yang memang mau tidak mau kita membuat kita sedih, ada sesuatu yang hilang. Tapi ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kalau seluruh warga disiplin atas hal ini, corona bisa segera berhenti, bisa segera pergi, bisa segera hilang, bisa segera mati. Karena masa inkubasi virus ini cuma 14 hari. Andai 14 hari ini tidak ada lagi yang tertulari, sudah putus, sudah mati mereka, sudah tidak akan ada lagi yang tertulari. Tapi karena ada yang tertulari, ada yang terus hidup lagi, panjang lagi mereka, ya. Entah sampai kapan, wallahu a'lam, sangat tergantung pada kedisiplinan kita untuk mencegah ini. Jangan sampai kita menjadi penyebab lebih bertahan lamanya hidup virus corona ini. Dengan mengatakan, gimana takdir Allah lah. Kalau sudah takdirnya kena, kalau enggak gitu, ya. Betul, takdir Allah wajib kita yakini, tapi takdir tidak menafikan ikhtiar.
tetap wajib ikhtiar, ya. Kebaikan ikhtiarkan untuk diraih, keburukan ikhtiarkan untuk dijauhi. Tidak bisa kita menyatakan kalau takdirnya kenyang, maka kenyanglah walaupun kita tidak makan, walaupun kita tidak berusaha untuk mencari rizki. Rizki nanti kalau sudah takdirnya akan datang sendiri. Nggak bisa begitu, harus. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau beres sholat, kamu pergi, berpergian di muka bumi, cari rizki Allah. Padahal rizki itu sudah ditakdirkan. Tapi Allah perintahkan kita untuk ikhtiar mencari rizki. Ya. Ketika kita sakit, sakitnya takdir, nanti sembuhnya juga takdir. Tapi ikhtiar untuk sembuh Allah perintahkan. Nabi SAW juga perintah, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobat kamu. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Ya. Gak bisa kita lagi sakit, gak perlu berobat. Kalau sudah takdirnya sembuh, sembuh aja. Walaupun berobat, kalau takdirnya nggak sembuh, nggak akan sembuh. Akhirnya dia tidak berobat, tidak ikhtiar. Keliru dia, ya. Seperti itulah, ya. Coba nyetir motor, mobil, merem saja. Kalau takdirnya mati, mati. Kalau takdirnya belum mati, walaupun merem tidak akan, ya. Tidak akan tertabrak. Kalau tertabrak tidak akan mati. Gak boleh begitu. Ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar maksimal tapi tetap kena, baru itu takdir. Oleh karena itu takdir tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar tetap wajib, ya. Melakukan sebab-sebab terhindarnya kita dari bahaya wajib. Setelah ikhtiar maksimal ternyata bahaya itu kena, baru kita katakan itu takdir. Qadarullah wa masya'a fa'al, ya. Inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Pasti itu terjadi, ya. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Semua yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Iya, itu semua konsep yang wajib diyakini, tapi ikhtiar tetap wajib, ya. Ikhtiar tetap sesuatu yang wajib. Jadi Ramadan kita tahun ini dengan adanya corona yang menyebar mengakibatkan beberapa hal kita harus hindari. Salat tarawih berjamaah kita hindari. Kumpul-kumpul buka bersama kita hindari. Mungkin salat Id, ya mungkin saja salat Id juga kita hindari, ya. Tapi bagi mereka yang terbiasa tarawih berjamaah di masjid, lalu tidak berjamaahnya di masjid, tetap berjamaahnya di rumah, tetap pahala dari sholat berjamaah tarawih di masjid tetap Allah kasih. Bagi mereka yang biasa umpamanya tadarus di masjid, sekarang tidak bisa di masjid, maka tetap tadarusnya di rumah, tapi pahalanya sama dengan di masjid. Bagi mereka yang terbiasa seperti itu. Ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya wajib kita berbahagia dengan datangnya Ramadan. Bulan yang mulia dan agung, bulan yang di dalamnya dilimpahkan banyak pahala dan keutamaan. Bulan yang di dalamnya dibukakan pintu-pintu kebaikan. Bulan yang di dalamnya ditutup pintu-pintu keburukan. Bulan yang di dalamnya dahulu turun mukjizat terbesar bagi Nabi kita SAW, yang mukjizat tersebut manfaatnya terasa bagi kita sekarang, yaitu Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan rinci tentang petunjuk itu juga sebagai Al-Furqan. Sebagai pembeda antara hak dan batil.
Bulan yang di dalamnya dipenuhi rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Bulan yang di dalam banyak hadis secara mutawatir diterangkan tentang keutamaan-keutamaannya. Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, nanti nih maghrib ya, mulai masuk ke bulan agung ini. Mulai maghrib dibukakan seluruh pintu-pintu surga. Nggak ada satupun yang tertutup. Ditutup pintu-pintu neraka. Tak ada satupun yang terbuka. Dan dibelenggunya setan-setan. Tak ada satu setan pun yang bebas. Ya, dibukanya pintu surga di bulan ini karena banyaknya amal soleh dan semangat yang besar dari manusia untuk beramal kebaikan. Ditutupnya pintu-pintu neraka karena sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dibelenggunya setan, maksud setan yang dimaksud dalam hadis ini adalah jin-jin yang kafir, jin-jin yang munafik, jin-jin yang jahat. Setan dari kalangan bangsa jin itu yang dibelenggu. Adapun jin muslim tidak dibelenggu. Dia bukan setan. Karena mereka juga harus ibadah, harus sholat, harus saum, harus baca Quran seperti manusia. Kalau mereka dibelenggu maka mereka tidak bisa melakukan ibadah. Termasuk jin-jin muslim tapi fasik ya. Mereka tidaklah dibelenggu. Nah jangankan jin, manusia aja yang fasik, yang zalim, tapi muslim itu suka mengajak kawannya kepada keburukan. Suka mengajak teman-temannya kepada dosa dan kemaksiatan. Maka ada yang tergoda dan terajak. Itu manusia, apalagi bangsa jin. Jin kafir dibelenggu, tapi jin muslim yang fasik bebas. Ini yang seringkali menggoda manusia untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan Ramadan yang membuat kita bahagia, merasa tentram dan jauh lebih nyaman di bulan Ramadan dibanding di bulan-bulan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Telah diberikan kepada umatku 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat lain sebelum mereka. Umat-umat lain dahulu mengalami Ramadan juga. Mereka juga tetap saum dengan cara saum yang berbeda dengan kita. Yahudi, Nasrani atau umat-umat Nabi sebelumnya ada saum. Tapi kaifiatnya mungkin waktunya berbeda. Maka Allah menyatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi kalian saum sebagaimana saum ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Umat-umat terdahulu wajib dengan cara yang berbeda, ya. Jadi mereka mengalami Ramadan. Umat-umat terdahulu mengalami Ramadan. Tapi 5 keutamaan berikut ini tidak mereka miliki di bulan Ramadan. 5 keutamaan ini hanya khusus Allah berikan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan saja. Selain Ramadan 5 ini tidak ada. Apa saja kelima keutamaan ini? Pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Pertama, bahwa mulut
Orang-orang yang saum bau mulut, orang-orang yang saum lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Nanti rinciannya kita jelaskan. Kedua, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftira. Para malaikat selama mereka saum selalu memintakan ampunan sampai mereka berbuka. Jadi selama saum ini dosa-dosa kita itu murudul. Murudul itu berjatuhan, berguguran, dihapus, diampuni oleh Allah. Sejak kapan? Sejak mulai saum sampai akhir saum. Sejak mulai azan subuh sampai azan maghrib. Berapa jam itu? Lebih dari 13 jam. 13,5 jam kira-kira. Ya, dosa kita itu terus diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ada yang memintakan ampunan. Siapa? Para malaikat. Makhluk suci yang tak pernah dosa. Jumlahnya nggak terhitung. Ya. Saking banyaknya. Bayangkan makhluk suci. Jumlahnya banyak. Berdoa kepada Allah dalam waktu yang bersamaan. Isi doanya minta ampunan untuk orang-orang yang saum. Kata orang Sunda. Piraku tadi ijabah. Masa nggak dikabulkan? Pasti dikabulkan. Dan efek dari pengaburan dikabulkannya itu apa? Gugur dosa orang yang saum. Ketiganya, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadiyas salihun ay yulaqqa anhumul ma'unah wal adha wa yasiru ilaika. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah setiap hari menghiasi surganya. Dihias, diperindah. Tanpa dihias saja sudah indah luar biasa. Nah, pas Ramadan diperindah lagi. Setiap hari lalu Allah berkata, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan diangkat dari diri mereka beban, penderitaan, kanyeri, kaperi. Selama mereka hidup di dunia pasti ini kan teralami. Wa yasiru ilaiki, sebentar lagi pindah kepadamu. Kamu yang dimaksud di sini surga. Surga dan neraka itu bisa bicara Allah. Sebagaimana yang kita sudah bahas di dalam bab surga tentang neraka, ya. Mendengar apa yang Allah ucapkan dan menjawab. Wa taqulu li jahannam halim talati, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Hari itu, hari kiamat nanti kami bertanya kepada neraka jahanam. Halim talati, kamu sudah penuh? Neraka menjawab, hal mim mazid, masih ada nggak tambahan? Masih kosong tuh, ada kapling kosong, ada nggak tambahan yang akan masuk ke dalam neraka? Menjawab neraka tuh. Nah, di setiap Ramadan Allah menghias surganya lebih indah daripada sebelumnya. Surga itu tidak dihias juga indah, apalagi dihias. Kalau yang menghiasnya orang biasa, dekorator ulung, wah indah. Ini yang menghiasnya Allah. Nggak kebayang keindahannya. Lalu berkata kepada surga, hei surga, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh. Mereka sekarang sedang mengalami berbagai macam penderitaan, sakit, hal-hal yang tidak menyenangkan, lapar, haus, lemes, dan seterusnya. Sebentar lagi akan mendatangi kamu. Ini yang ketiga. Keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Terus dibelenggu di bulan Ramadan itu setan-setan durhaka. Mereka tidak bebas berbuat seperti kebebasan yang mereka miliki di bulan lainnya, di luar Ramadan. Ini yang keempatnya. Kemudian yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhiril lail.
Mereka yang saum diampuni di akhir malam. Di setiap akhir malam diampuni. Ada sahabat, setelah mendengar 5 keutamaan ini, pertama, bau mulut orang yang saum itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Kedua, para malaikat memintakan ampunan. Ketiga, Allah menghiasi surga setiap bulan Ramadan. Keempat, setan-setan durhaka dibelenggu. Kelima, di setiap akhir malam dosa orang yang saum diampuni. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud di akhir malam akan diampuni itu di malam Lailatul Qadar? Kalau Lailatul Qadar berarti cuma sekali kan? Lailatul Qadar tidak turun berkali-kali dalam satu bulan, enggak, hanya satu kali. Dijawab oleh Rasul SAW, tidak, bukan Lailatul Qadar, ini tiap malam. Walakinul amil innama yuwafa ajruhu idza qadha amalah. Tapi maksudnya setiap orang yang beramal hanya diberi pahala apabila sudah selesai melakukan amalannya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Juga Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi. Tapi riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi sanadnya dhaif. Tapi adanya syawahid, adanya hadis yang menguatkan hadis ini. Sehingga terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Coba lihat ke-6 perkara yang Allah tetapkan dikhususkan bagi kaum muslimin, ya. Ini merupakan penyempurna nikmat Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang menyebabkan umat ini menjadi umat terbaik dibanding umat-umat manapun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi salah satu penyebab umat ini menjadi umat terbaik karena banyak diberikan kelebihan, karunia, keutamaan, kekhususan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Salah satunya adalah 5 perkara di bulan Ramadan yang Allah berikan hanya ke umat ini. Kita lebih rinci lagi ke 5 poin tadi, ya. Pertama, bahwa bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah dibanding wanginya minyak kasturi. Bau mulut orang yang saum itu pasti teralami oleh siapapun, walaupun orang itu orang tersehat. Orang yang sangat memelihara kebersihan diri termasuk kebersihan mulut dan gigi. Umpamanya dibersihkan terus pakai obat kumur pembunuh bakteri pembusuk dan seterusnya. Tapi nafas itu bukan hanya bersih atau kotornya kondisi di mulut, tapi juga tergantung isi perut. Ketika perut kosong dari makanan, dari minuman, dari proses pencernaan, maka melahirkan hawa yang ketika keluar itu tidak enak menurut manusia. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla ini lebih wangi daripada minyak kasturi. Kenapa? Karena bau mulut ini lahir dari ibadah kepada Allah dan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efek dari taat, efek dari ibadah itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan dari yang lain-lainnya. Itu tidak hanya saum, semua yang lahir dari ibadah walaupun buruk dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah itu lebih bagus. Contoh umpamanya ketika manusia berperang jihad di jalan Allah, membela agama Allah, melawan orang-orang kafir. Coba para tentara ketika perang, datara mandi itu.
Tidak sempat gitu ya. Guling-guling di tanah, harus tiarap, harus depa, harus ngadapang gitu ya. Kadang-kadang bergumul dengan musuh sampai masuk lumpur segala macam. Tidak sempat mandi, tidak sempat tamas asan, tamas tenaun, cuci muka. Kumal, the kill and the kucal. Secara lahiriah buruk. Dilihatnya buruk, hawa yang keluar dari tubuhnya juga baunya nggak enak. Tapi itu lebih Allah sukai, lebih Allah cintai. Sebagaimana di dalam hadis yang menjelaskan masalah itu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya'ti yaumal qiyamah wa jarhuhu yathabu damman launud dam wa rihuhu rihul misk. Orang yang mati syahid nanti, mati syahid itu berarti di medan perang dia mati. Darahnya muncrat, berlumuran, mengotori tubuhnya, pakaiannya. Ditambah dengan debu-debu, ya, ditambah dengan keringat, ditambah dengan tanah, ditambah dengan bau darah. Penampilannya dekil, kucel, dan baunya pasti tidak enak. Apa kata Rasul SAW? Orang yang mati syahid nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan lukanya berlumuran darah. Warnanya warna darah, tapi aroma yang keluar dari luka itu lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Padahal darah baunya kan gak enak, amis ya. Kalau luka yang busuk kemudian bercampur nanah, bercampur debu, tanah dan seterusnya lebih lagi. Menurut pandangan manusia jijik, menurut pandangan Allah itu lebih wangi. Termasuk ketika haji. Bagi jamaah yang pernah haji berbeda dengan umroh. Kalau umroh gak kotor. Umrah itu hanya di daerah Mekah saja, di Masjidil Haram sudah, tidak keluar Masjidil Haram. Umrah itu hanya tawaf, kemudian sa'i, sudah. Di dalam masjid bersih lagi sekarangnya. Tapi kalau haji walaupun sekarang nggak begitu. Haji itu harus gogoleran di tanah. Harus berbaring di tanah. Oke, ketika umpamanya mabit di Mina. Ada tenda, ada kasur, empuk. Tapi kasurnya di tenda bareng-bareng. Hanya kasur kecil untuk satu orang. Ya. Kadang-kadang bantal kita tuh kaki orang. Karena sempitnya. Terus di Arafahnya begitu juga. Nah, ketika mabit di Muzdalifah malam tanggal 10, kita bekal tikar sendiri. Diamparkan di bawah, ya, banyak batu-batu di bawah tikarnya. Pas ngagoledak berbaring nyari, sakit si batu-batu kerikil nararojos karena tonggong. Kadang-kadang kalau yang motah gugulitikan karena tanah, ya. Terus besoknya ketika jumroh, mulai jauh jalannya. Bisa sejam, bisa 2 jam. Keringetan, berdesak-desakan, panas ya, berdebu segala macam. Penampilan orang itu dekil and the kucel. Ya dekil ya kucel. Ya keringatan. Ya. Tapi itu yang membuat Allah bangga kepada mereka. Allah berkata kepada para malaikat tentang para jamaah haji, unzuru ila ibadi haulai ja'uni sya'athan ghubara. Perhatikan tuh hamba-hambaku, mereka mendatangi aku dalam keadaan dekil and the kucel. Berpenuh debu seluruh tubuhnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Allah lebih mencintai yang seperti itu. Jadi seluruh efek dari ibadah dan ketaatan jauh lebih dicintai, disukai oleh Allah daripada apapun.
Termasuk bau mulut orang yang saum lebih wangi, lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah dibanding orang yang tidak saum, gosok gigi wangi pakai mouth spray gitu, penyegar nafas segala macam, nafasnya menurut manusia wangi tapi nggak saum di bulan Ramadan. Itu lebih dibenci oleh Allah, ya. Ini yang pertama. Kedua, disebutkan para malaikat beristighfar, memintakan ampunan bagi orang-orang yang saum sampai mereka itu berbuka. Malaikat itu makhluk yang jumlahnya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wala ya'lamu juduna rabbik illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah. Para malaikat sendiri nggak tahu berapa jumlah mereka secara keseluruhan, nggak tahu tuh. Saking banyaknya, tidak terhitung kecuali Allah yang tahu. Nah, malaikat yang banyak juga mereka itu tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Semua apa yang Allah perintahkan dilakukan. Semua yang diinstruksikan dilaksanakan. Maka makhluk suci yang tak pernah berdosa, dekat dengan Allah, jumlahnya banyak, memintakan ampunan untuk orang-orang yang melakukan saum. Maka pastilah doa mereka itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menjadi keutamaan tersendiri. Turunlah maghfirah dari Allah kepada orang-orang yang saum. Sering kita jelaskan maghfirah itu mencakup dua, ya. Dunia akhirat. Di dunia itu dosa tadi ditutup. Dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang nggak tahu bahwa kita banyak dosa. Di akhirat azab. Untuk orang itu dihapus. Catatan amal buruknya, dosanya dihapus. Itulah yang disebut dengan sebutan maghfirah. Betapa banyaknya dosa kita, tapi orang lain tidak tahu. Sehingga orang lain itu menganggap kita baik, menganggap kita soleh, menganggap kita ini mulia. Karena ketidaktahuan mereka tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Seandainya mereka tahu kita yang sebenarnya, niscaya tak ada seorang pun yang menghormati kita. Masih adanya manusia yang menghormati kita, menganggap kita baik, menganggap kita soleh. Bukan karena kita benar-benar soleh dan baik, tapi karena begitu sempurnanya Allah menutup aib-aib kita. Di dunia ditutup. Di akhirat diampuni. Itulah yang disebut dengan sebutan maghfirah. Dan maghfirah ini akan Allah gelontorkan kepada orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Karena adanya permintaan dari makhluk-makhluk yang suci dan jumlahnya banyak. Itu para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa tastaghfir lahumul malaikatu hatta yuftira. Para malaikat memintakan ampunan bagi mereka sampai mereka ini berbuka. Ya. Walhasil 5 keutamaan ini datang setiap Ramadan di dalam kehidupan kita. Berdasarkan hal itulah maka layaklah bagi kita semuanya untuk berbahagia dengan kedatangan Ramadan. Bergembira. Di luar Ramadan dosa-dosa kita utuh dan susah untuk diampuni. Di luar Ramadan itu tidak ada malaikat yang memintakan ampunan untuk kita. Di luar Ramadan surga tidak Allah hias. Di luar Ramadan setan-setan bebas berkeliaran menggoda. Semuanya itu tidak terjadi di bulan Ramadan. Maka yuk sambut Ramadan dengan sukacita, dengan perasaan yang bahagia, dengan perasaan besar hati bahwa kita akan peroleh keuntungan yang luar biasa agungnya di bulan Ramadan ini.
Tak boleh menyambut Ramadan dengan rasa wegah, aduh bakal lapar lagi, aduh bakal lemes lagi, waduh nggak bebas lagi, wah dan seterusnya. Jangan sampai ada sikap wegah dan segan menghadapi Ramadan. Tapi justru berbahagia. Ramadan itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah tidak mau kita terus-menerus dosa. Allah tidak mau kita terus-menerus bergelimang dalam noda dan kotoran-kotoran jiwa, ya. Nah, datangnya bulan Ramadan saat dibersihkannya jiwa kita dari semua noda dan dosa dan digelontorkannya rahmat, ampunan, ya, pembebasan dari api neraka, keridhaan dan berbagai macam keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ya, inilah bahasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Kang Cepi Surepi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga Cep. Baik, syukran Ustaz atas materi yang disampaikan dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum. Antum yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook Tarbiyah Sunnah Channel atau Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Silakan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui line telepon langsung di nomor 022 8686 2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Ustaz, pertanyaan dari Bapak Sugilar di Bandung. Pertanyaannya, kalau misal tadarus Al-Quran dengan kontinu sampai hatam dengan membaca satu surat berulang-ulang dengan porsi yang sama, apa pahalanya sama Ustaz? Atau ada keutamaan tersendiri? Membaca satu surat berulang-ulang dimaksudkan sekalian menghafal juga. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Kalau satu surat berulang-ulang nggak akan hatam itu. Makna hatam adalah tamat sampai akhir surat dari Al-Quran, seluruh Al-Quran. Tidak akan hatam. Nah, tapi pertanyaannya, kita tidak musalsal, di tengah hanca kata orang Sunda mah ya. Tidak dari Al-Fatihah terus sampai An-Nas gitu ya, balik lagi. Tapi satu surat terus. Dalam rangka apa? Menghafalkan. Ya, umpamanya senang nih, suka kepada surah Ar-Rahman. Itu aja berulang-ulang, tamat balik lagi, tamat lagi sampai hafal. Sebulan itu hafal. Ya, bagus nggak? Bagus. Karena apa? Karena pahala dari bacaan Al-Quran tergantung dari pelafazan ayat-ayat yang kita baca. Satu huruf 10 pahala. Surat apapun yang dibaca. Apakah dibacanya itu terus musalsal, ya musalsal itu nyambung terus, atau hanya surat itu diulang berkali-kali, tamat, balik lagi ke awal surat, tamat, balik lagi ke awal surat, hanya itu sampai hafal. Pahalanya sama enggak? Ya, pahalanya didasarkan kepada beberapa hal. Pertama, ya, jumlah huruf yang dilafadzkan. Apapun ayatnya, apapun suratnya. Yang kedua, penghayatan kita terhadap surat yang dibaca. Ada kekhusyuan. Banyak huruf, lebih bagus penghayatan, lebih besar pahala. Lebih gede juga efeknya kepada jiwa. Ya, sampai ternyata hafal, ya bagus. Ya. Nanti setelah sebulan ini satu surat Ar-Rahman saja hafal, nanti besoknya bulan Syawalnya terus ini akan bersambung. Ternyata nikmat ya baca Al-Quran secara rutin, kontinu sampai hafal itu begitu. Nikmat. Akhirnya Syawal terus, kalau siapa yang nikmat pasti akan berlanjut. Karena ketagihan dengan kenikmatan rohaniah yang didapat selama Ramadan. Syawalnya masuk ke surah Al-Waqi'ah umpamanya. Berulang-ulang setiap hari dibolak-balik sampai hafal juga.
Bulan depannya lagi Dzulqa'dahnya masuk ke surah Al-Hadid yang ke-57. Berulang ya sampai hafal terus bagus, nggak apa-apa ya. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik. Telepon. Alhamdulillah, syukran Ustadz atas jawabannya dan silakan bagi penelpon ke nomor 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Iqbal di Muhammad Toha, Ustaz. Iqbal di Muhammad Toha, silakan. Tadi Ustaz menerangkan tentang sikat gigi atau siwak. Adakah keterangan mengenai boleh berapa kalikah kita melakukan siwak atau sikat gigi ini? Afwan ya Ustaz. Ya, Ana Tabibul Asnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tadi yang terakhir Afan ya Ustaz, terus apa? Sebelum salam Mendoakan. mendoakan. Ya wa anta kadzalik, kalau mendoakan. Ya wa iyyakum. Berapa kali siwak di dalam, maksudnya mungkin selama saum gitu ya, selama saum. Pertama, kalau siwak boleh kapan saja ya, sesering mungkin. Setiap sholat siwak dengan ranting pohon siwak ya, silakan. Karena itu tidak berasa. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan sikat gigi pakai odol? Pakai pasta gigi. Odol ini sebenarnya merek pasta gigi tapi bahula. Sekarang sudah tidak ada. Tapi walaupun tidak ada tetap aja dikenal teh odol. Kalau ini masih ada saya nggak akan sebut merek ini. Pakai pasta gigi yang ada rasanya ya. Kalau ya anak-anak ada rasa jeruk, ada rasa stroberi. Tapi kalau yang dewasa paling rasa mint gitu ya. Rasa lada, seperti rasa seger gitu. Apa boleh apa tidak? Pertama, termasuk juga kumur-kumur pakai obat kumur ya, untuk membunuh bakteri kuman di dalam mulut kita. Tidak ditelan karena memang tidak boleh ditelan. Terus kemudian disemburkan, tapi ada rasa enggak? Ada rasa lada gitu ya, rasa mint ya, walaupun tidak ditelan. Nah, apakah boleh? Ya, itu lebih afdol hindarkan, walaupun itu tidak membatalkan saum kita, selama pertama, tidak ditelan, kedua, tidak melakukan itu dalam rangka menikmati rasa dari pasta gigi. Jadi pas itu dinikmati rasanya enak gitu, walaupun tidak ditelan. Maka tidak boleh. Ya. Nah, kalau umpamanya ada dua hal itu, pertama ditelan, yang kedua dalam rangka menikmati rasanya, tidak boleh. Tapi kalau umpamanya dia karena sesuatu hal, karena di dalam mulutnya itu mungkin banyak bakteri sehingga bengkak-bengkak gusinya, sehingga dia harus kumur-kumur dengan obat kumur yang mengandung pembunuh bakteri, maka dibolehkan dan tidak membatalkan dari saumnya. Saumnya tidak batal ya. Bagi yang tidak terdesak seperti itu, lebih baik jangan. Silakan gosok gigi dengan tanpa pasta gigi yang berasa, tapi kalau toh harus maka itu tidak membatalkan saumnya. Biarkan mulut kita ini tidak fresh, tidak segar, tidak wangi selama Ramadan, karena memang begitu. Rasul SAW menyatakan bahwa bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi ya. Jadi tidak ada batasan berapa kali. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Ya, silakan. ada lagi telepon? Pertanyaan selanjutnya melalui telepon kami persilakan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, Ustaz, saya mau nanya, kapan batasnya imsak, dan kalau seandainya saya kesiangan mau sahur, terus itu saya pas lagi makan nih di mulut masih ada, tapi udah imsak, itu makan saya boleh diteruskan atau tidak?
Terus yang kedua, nyicipin makanan, misalkan saya masakan untuk suami gitu, takutnya nanti kasinan atau kurang gimana gitu. Terus saya nyicipin sedikit, misalkan kuahnya sedikit gitu, terus habis itu diludahin, dibuang, itu boleh atau enggak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nonim Nonim tidak menyebut nama ya, ada namanya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kapan imsak? Imsak wajib dilakukan ketika sudah terbit fajar. Sudah ditandai dengan adanya azan subuh, itu baru imsak. Mana imsaklah menahan diri dari makan dan minum. Makna saum itu sendiri secara bahasa adalah imsak. Tidak makan, tidak minum mulai, ya. Dan itu dimulai dengan terbit fajar yang ditandai dengan apa? Dengan azan subuh. Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian fajar. Sampai jelas antara mana benang putih, mana benang hitam berupa fajar. Itu ungkapan bahwa itu fajar. Makan minum sampai fajar silakan. Begitu fajar menyingsing maka tidak boleh lagi. Oleh karena itulah maka imsak dimulai setelah terbit fajar ditandai dengan azan subuh. Ya, mulailah imsak. Makna imsak adalah saum. Itu. Adapun imsak dalam arti menahan diri dari makan minum kira-kira 5 menit atau 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh yang ditetapkan oleh manusia, seperti sekarang jadwalnya juga disebut jadwal sholat itu dengan sebutan apa? Jadwal imsakiyah gitu ya. Lalu ada 10 menit sebelum azan imsak. Orang-orang itu pas imsak nggak mau lagi makan dan minum, itu keliru. Apa akibatnya? Akibatnya dia memulai saum sebelum waktunya. Dia menahan diri tidak makan, tidak minum itu sebelum waktu saum dimulai. Waktu saum kan pas azan. Azan itu tanda apa? Tanda terbitnya fajar. 10 menit sebelum terbit fajar sudah memulai saum. Itu nambah waktu saum dari yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Ya. Maka tidak ada imsak. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, dan beliau termasuk ulama Syafi'iyah, ya, menyatakan bahwa banyak kebatilan tersebar di kaum muslimin zaman Kiwari. Zaman Kiwari itu zaman Imam Ibnu Hajar masih hidup, abad ke-7 Hijriah. Ya, menyatakan yaitu menahan dirinya kaum muslimin beberapa menit sebelum azan subuh dari makan dan minum. Itu keliru, ya. Jadi ketika imsak sudah masuk dalam arti 10 menit sebelum azan, orang-orang sudah imsak. Kalau ada tanda biasa sirinu gitu ya, seperti itu belum memulai saum, silakan mana makan lagi, minum lagi, bisa 1 gelas cikopi gitu silakan. Pas azan berhenti, ya. Nah, sekarang kalau umpamanya pas kita masih makan, masih minum karena terlambat, ya. Lagi makan tinggal 1 suap lagi atau sudah makan tapi belum minum terus azan. Boleh nggak? Kalau azan berarti sudah masuk waktu fajar. Sudah harus menahan diri. Tapi dalam kondisi seperti itu sudah makan, sudah bikin minuman, tinggal regot ngong azan. Boleh nggak? Boleh minum. Sebagaimana hadis tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikumandangkan azan dan di tangan Umar masih ada minuman. Dia belum minum, ya. Lalu Umar berkata, "Ashrabuha ya Rasulullah, boleh enggak saya minum wahai Rasulullah?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nah, boleh." Akhirnya fasyaribah, halal dia meminum. Menunjukkan dalam kondisi seperti itu boleh menyelesaikan dulu minum walaupun sudah azan berdasarkan nas. Ingat bahwa agama ini berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal atau perasaan. Wahyu demikian udah ikuti, ya.
Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kedua, bagaimana untuk merasakan rasa makanan? Boleh asal tidak ditelan ya. Sekedar dilihat, diicip-icip kemudian diludahkan lagi ya. Jangan ke sayurnya lagi, diludahkan lagi. Ke WC atau ke wastafel gitu. Gitu. Kemudian kumur-kumur. Boleh, tidak apa-apa. Dalil tentang hal itu nanti akan kita bahas dalam fiqih Ramadan ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Dari SMS Ustadz dan WhatsApp ini banyak yang pertanyaan yang senada Ustadz. Di mana masih ada beberapa masjid di tetangga ya, di lingkungannya yang mengadakan tarawih tapi dengan social distancing, jadi tidak rapat gitu. Nah ini jadi 1 meter. Betul. Iya betul. Nah ini pertanyaannya, apakah memang lebih utama mana di masjid atau di rumah sholat tarawihnya, dan gimana seperti itu gitu. Barakallahu fiik ya. Pertanyaan seperti itu banyak karena memang banyak contoh. Kita dapat video di Eropa. Sholat berjamaah, imam tetap, makmumnya itu berjarak semeter. Ya, videonya viral. Saya juga dapat kiriman itu dari ikhwan-ikhwan kita di Eropa. Videonya itu, ini Ustaz terjadi di kami begini. Ya, itu sampai kepada para masyayikh. Dan pertanyaan itu juga pernah diajukan ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, di Madinah. Beliau menyatakan itu bukanlah sholat berjamaah. Dalam kondisi menyebarnya virus corona ada uzur untuk tidak ke masjid, tapi pahala berjamaah tetap dapat tanpa risiko tertulari. Ya, jangankan corona, ada hujan, ada angin, ada hawa amat sangat dingin. Syariat membolehkan sholat di rumah, bahkan lafaz azannya seperti yang kita pernah bahas. Disuruh oleh Rasul SAW dirubah dengan mengatakan sallu fi buyutikum sallu fi rihalikum. Siapa yang merintahkan itu? Nabi SAW. Isinya apa? Perintah sholat kalian di kemah-kemah kalian. Sholat kalian di rumah-rumah kalian. Jangan ke masjid. Padahal hawa dingin atau umpamanya angin bertiup kencang atau hujan itu tidak mengancam nyawa. Orang tidak akan mati karena kehujanan. Ya. Oleh karena itu saja ada uzur dan pahalanya tetap dapat. Pahala berjamaah di masjid. Ini ada ancaman terhadap nyawa karena virus corona. Di masjid, steril masjidnya. Tapi kita nggak tahu ada salah satu jamaah yang membawa virus corona. Kita kan nggak tahu ya. Karena ada orang terjangkit tanpa gejala. Kelihatan sehat-sehat saja. Karena sistem imunitasnya kuat, ada corona tidak berpengaruh. Dianya kuat, tidak terjangkiti efek dari virus corona. Tapi dia nulari orang lain yang ada di sana. Orang yang tertulari pulang ke rumah, menulari istrinya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Ya, menyebar. Akhirnya corona ini susah dibasmi kalau begitu. Ya. Jadi lebih baik daripada berjamaah dengan melanggar syariat. Sudah lebih baik sholatlah di rumah, itu ada uzur syar'i. Syariat itu bukan hanya menganjurkan tapi memerintahkan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Sholat kamu di rumah. Itu lafaz itu dari Nabi SAW, perintah. Dan Nabi dari Allah berdasarkan wahyu. Perintah Allah, perintah Rasulnya. Sholat kamu di rumah, sholat kamu di kemah-kemah kamu. Gitu, perintah. Nah itu lebih baik ya daripada kita tetap ke masjid kemudian menjaga jarak. Masih mungkin tertular? Masih. Apakah hanya jaga jarak? Tidak. Jaga jarak waktu sholat. Ya beres sholat berdesak-desakan di pintu. Beres sholat dia menyentuh mushaf, menyentuh handle pintu. Ya, menyentuh umpamanya teras walaupun karpetnya dibongkar. Tapi teras tehonnya bekas sujudnya orang yang kena corona. Kita injek. Kena nggak kita? Kena. Jadi tidak ada manfaat menjaga jarak selama sholat. Karena seusai sholat tetap saja akan
sangat memungkinkan tertulari lagi. Untuk apa jaga jarak ketika sholat kalau begitu? Ya, karena penularan tidak hanya selama sholat, tapi di luar sholat itu yang lebih parah. Yaitu berupa nginjak lagi, ya, tempat yang pernah dipakai sujud orang yang kena corona. Memegang handle pintu yang sudah dipegang oleh corona, ya. Sekarang mah pakai badan aja anunya, apa namanya? Bukanya gitu kan, didorong gitu, tidak pakai tangan gitu. Kena kepakaiannya tuh. Si orang yang terkena corona juga begitu, pakai badannya gitu ya. Nempel di badan kita. Kemudian apa yang terjadi? Kita pulang, kita peluk anak kita peluk cucu kita duduk di kursi, nempel lagi di kursi. Oh ya, nggak ada manfaatnya menjaga jarak selama sholat berjamaah. Karena penularan corona bisa terjadi bukan di dalam sholat, tapi seusai atau sebelum sholatnya. Wallahu a'lam. Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang kembali para penelpon. Silakan yang akan bertanya melalui nomor 02286862637. Halo. Halo, ya silakan yang akan bertanya kepada Ustadz. Ya, halo. Ya, silakan sudah masuk Pak, Bu. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Hamba Allah di Bandung. Wah, ya, silakan, ya, Bu. Ustaz, maaf di luar tema. Mangga. Saya seorang ibu memotong rambut, tapi yang kayak laki-laki banget gitu kan. Soalnya rambutnya kan tebal banget tuh. Jadi gatel gitu, tapi saya pakai kerudung kan kalau keluar, kalau kemana. Boleh nggak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini rambutnya tebal, panjang, terus jatuh. Dipotong seperti dipotong. laki-laki. Tapi pakai kerudung biasa. Iya, barakallahu fiik. Boleh nggak memotong rambut? Boleh, Bu. Tidak ada larangan. Tapi ingat, izin ke suami. Suami suka apa tidak? Ya, kalau suami menginginkan ibunya berambut panjang karena lebih membuat dia suka, senang gitu ya. Ya, tapi kalau kata ayahnya silakanlah, mau panjang mau pondok nggak ngaruh umpamanya ya. Saya mencintai kamu bukan karena rambutmu. Kemudian dipotong boleh selama pertama potongannya tidak menyerupai laki-laki. Ya, dipotong cepak umpama kayak tentara. Ya, itu pertama. Kedua, potongannya tidak menyerupai wanita-wanita yang fasik. Seperti umpamanya koza, ya. Jadi di daerah tertentunya dipanjangkan, di daerah yang lainnya dipendekkan, di bagian lainnya dipendekkan. Boleh senyamannya ibu atas izin suami tanpa tasyabuh. Tasyabuh dengan lawan jenis atau tasyabuh dengan kebiasaan wanita-wanita kafir atau ahlul ma'asi, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya. Silakan ada penelpon yang masuk lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Ani dari Riung, Bandung. Mau tanya Pak Ustadz, waktu kecil teh dulu kebiasaan kalau mau Ramadan teh suka mandi besar. Apa itu ada dalilnya Pak Ustadz? Iya. Enggak, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di Riung, Bandung. Barakallahu fiik. Ada beberapa tradisi yang sering dilakukan orang menjelang apa? Ramadan. Yang tidak didasarkan kepada keterangan dari syariat. Tapi karena tradisi ini turun-temurun dilakukan oleh lebih dari 90% kaum muslimin, sehingga dianggap bagian dari syariat. Yang apabila tidak dilakukan seolah-olah ada yang kurang. Padahal itu tidak ada contoh dari sononya. Pertama seperti harus mandi besar. Kedua harus dianggir. Dianggir itu di apa? Dikeramas. Sehingga dulu mana guys keramasan isuk Ramadan nih. Jangan Sampai-sampai besoknya sudah masuk satu Ramadan ditanya udah keramas? Oh belum. Itu sah. Itu keliru ya. Tidak ada keharusan untuk mandi besar, untuk keramas memasuki Ramadan. Kedua, umumnya sebelum memasuki Ramadan bermaaf-maafan, ya enggak?
Bermaaf-maafan bagus. Meminta maaf, memberi maaf bagus ya. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itulah maka mengaitkan saling bermaaf-maafan baik dengan datangnya Ramadan atau Syawal yang dianggap bagian dari syariat berarti menambah keterangan syariat. Tidak ada keharusan meminta maaf dan memaafkan ya. Besok mau Ramadan ya, maafkan dulu dosa saya. Setiap tahun itu begitu, seolah-olah dianggap sebagai perintah dari syariat. Kalau tidak masuk Ramadan mah, walaupun salah gede nggak pernah minta maaf. Kamu salah kemana? Nantilah mau Ramadan saya minta maaf. Atau Lebaran saya minta maaf. Kan begitu ya? Nggak ada keterangan saling bermaaf-maafan dikaitkan dengan Ramadan atau Idul Fitri, nggak ada ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebiasaan yang umum menjelang Ramadan suka nyekar ya. Nyekar itu apa? Ziarah ke kubur. Ziarah kubur adalah amal soleh yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau menyatakan kuntu qad nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah karena ziarah itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Bagus ziarah kubur. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan apa? Dengan Ramadan atau Lebaran. Enggak ada hubungannya. Antara ziarah kubur dengan Ramadan, antara ziarah kubur dengan Lebaran, enggak ada kaitannya. Ya, silakan ziarah kubur sesering mungkin, kapan saja, ya. Tapi jangan dikhususkan menjelang Ramadan atau pas ketika Idul Fitri, enggak ada keterangannya. Jangan dikaitkan dua hal yang oleh syariat tidak terkait. Oleh syariat tidak dikait-kaitin, hayo oleh kita dikait-kaitkan, ya. Jadi semuanya itu bukan dari ajaran Islam, ya. Maknanya artinya yang saya maksud bukan dari ajaran Islam itu mengaitkan antara amal-amal tadi dengan Ramadan ya. Walaupun amal-amal tadi ya bagian dari syariat. Ziarah kubur bagian dari syariat. Mandi junub, mandi besar bagian dari syariat. Meminta maaf ataupun memaafkan itu bagian dari syariat. Ya itu. Tapi mengaitkan hal itu dengan momen Ramadan atau momen Lebaran enggak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dulu dari penanya di hamba Allah dari Bandung. Bagaimana dengan orang yang hamil tidak menjalankan puasa Ustaz, tetapi ingin supaya tidak menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan dan tetap menjalankan ibadah yang lainnya. Apakah diperbolehkan dan bagaimana seharusnya Ustaz? Ya, yang hamil dia tidak saum itu bukan karena terlarang saum. Tapi lebih maslahat untuk tidak saum demi kesehatan baik dirinya ataupun anaknya. Kalau yang hamil saum kuat enggak? Insya Allah kuat. Apalagi dengan iman gitu ya. Tapi ada madarat enggak? Mungkin ada madarat. Mungkin anak yang dikandungnya nanti ada kekurangan, ada kelainan. Dikhawatirkan begitu tuh. Ya makanya tidak saum. Adapun ibadah sholatnya, tadarusnya, ya doanya silakan lakukan ya. Silakan lakukan. Adapun apa yang harus dilakukan oleh orang yang hamil lalu tidak saum, apakah harus qadha atau harus fidyah, nanti itu kita akan bahas di dalam fiqih Ramadan ya. Terakhir ya. Baik. Ikhwati man azanillahu wa iyyakum, silakan kami memberi kesempatan lagi kepada penanya terakhir melalui line telepon di nomor 02286862637. Halo. Ya silakan di nomor 02286862637 bagi para penanya. Silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Didin di Cimahi, Pak. Oh iya. Nah, Didin. Kang Didin, silakan Kang Didin. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Malam ini kan kita mulai tarawih, Ustaz. Iya. Tiap tergantung nanti pengumuman pemerintah. Siapa tahu besok. Iya betul. Nah kalau kan tiap 4 rakaat istirahat gitu Ustaz ya. Iya. Nah, istirahatnya itu berapa lama dan apa saja yang kita lakukan gitu Ustaz?
mengingat sekarang kita sholatnya di rumah. Iya. Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya. Apakah setiap 4 rakaat harus istirahat? Tergantung, butuh nggak kita istirahat. Kalau sholatnya yang 4 rakaat itu cuma 5 menit, cuma serakaat 2 menit kali 4 berapa? 8 menit gitu ya. Nggak capek nggak apa ya nggak perlu istirahat. Istirahatnya berapa lama? Pertama sesuai kebutuhan. Kalau umpamanya kita bacaan ayatnya panjang gitu ya, yang jadi imamnya enak gitu, jadi betah gitu ya. Surat yang dibacanya kita faham artinya, wah itu betah ya. 1 rakaat 10 menit, 2 rakaat 20 menit, setelah itu salam, pegal, istirahat. Berapa lama? Sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya umpamanya babatak dulu ya, stretching dulu gitu, stretching dulu maksudnya, bisa minum dulu, terserah tergantung kebutuhan. Tidak ditetapkan oleh syariat ya, dipersilakan. Ya. Cukup sampai di sini saja ya. Insya Allah kita mulai besok akan ada kajian 2 kali dalam sehari. Ba'da sholat subuh dan jam-jam segini menjelang berbuka dari jam 4 sampai jam 5:30 membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan ya. Cukup untuk hari ini sekian. Selamat menunaikan ibadah saum. Esok kalau ada pengumuman dari pemerintah bahwa esok 1 Ramadan, selamat menunaikan sholat taraweh di rumah masing-masing. Tidak ada taraweh di masjid, jangan sampai dianggap libur taraweh. Tetap sholat di masjid, di rumah masing-masing dengan keluarga. Silakan selamat juga melakukan ibadah tadarus dan yang lain-lain di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.